Jangan-jangan kita 2045 bukan jadi negara maju tapi masih gini aja. Karena kita punya SDM tidak pernah maju ya karena terjebak di jurang kemiskinan. Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hari Rabu seperti biasa ada koneksi, konten, ekonomi, seksi. Ya, bareng mereka Katarina, bareng Head of Research CNBC Indonesia, ada Hidayat Setiaji dan juga ada Ibu Inta di sini, produser CNBC Indonesia. Siap. Kita akan bahas yang menarik buat Sobat Cuan. Semoga kita juga makin pintar setelah mendengar ini pastinya. Amin. Kita hari ini akan masih bertemakan obrolannya seputar masalah BBM. Karena kan BBM kan kemarin dinaikkan pada saat kita lagi weekendan ya. Mungkin lagi ada yang di kafe Sobat Cuan, mungkin ada yang lagi jalan di mana BBM diumumkan naik gitu. Mungkin yang baru ngantri di depan pom bensin, tiba-tiba pas masuk harganya udah berubah ya. Beda cuma berapa jam ya? Jadi diumuminnya Jokowinya kira-kira jam 1:30 itu mulai konferensi persnya, jam 2:30 itu kan mulai sejam lah, kasih waktu sejam buat masyarakat buat silakan injury time ngisi bensin. Injury time ya betul. Sungguh membagongkan ya. Oke, tapi kan memang ini sesuatu yang sudah diputuskan ya. Sekarang mau nggak mau ya mau beli di mana. Walaupun kemarin sempat ada salah satu brand yang kemudian menjual jauh lebih murah, terus kemudian akhirnya ada ini itu. Tetapi ya udah keputusan untuk kalau beli BBM bersubsidi Pertalite ya harganya Rp10.000 sudah ditetapkan. Mau nggak mau, tapi itu yang harus kita hadapi. Cuman ini ternyata ada hal yang menarik gitu ya terkait mengenai kenaikan harga BBM ini, Bunta dan juga Mas Aji. Jadi ada statement dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa BBM naik ini, BBM subsidi naik ini akan mendorong angka kemiskinan atau orang miskinnya akan turun. Betul. Tapi data BPS justru mengedepankan ya kalau harga-harga naik tapi gaji nggak naik kan angka kemiskinan berarti makin tinggi nggak sih? Itu hitung-hitungan secara jelasnya kan emang kayak gitu kan kalau dari BPS. Tapi nggak tahu kenapa ada perbedaan statement ini nih. Mas Aji ngeliatnya gimana? Iya mungkin Bu Menkyu melihat bahwa berbagai bentuk kompensasi atau semacam BLT, BSU dan sebagainya itu bisa mungkin tidak menurunkan tapi mempertahankan sehingga membuat angka kemiskinan itu nggak naik lah, ditahan lah segitu. Jadi walaupun harga BBM naik tapi angka kemiskinannya tidak naik karena kemudian rakyat miskin atau mereka yang berhak mendapatkan bantuan itu mendapatkan kompensasi dari akibat kenaikan harga BBM, dan itu berharapan dapat membantu daya beli mereka sehingga mereka tetap bisa bertahan dan tidak kemudian menambah angka kemiskinan. Tetapi juga apa yang disebut apa yang di pengalaman kita dari tahun-tahun sebelumnya di mana harga BBM naik itu pasti angka kemiskinan juga akan naik. Karena apa? Kita juga harus ingat bahwa ada belasan juta orang yang hampir miskin dulu. Hampir miskin ini mereka sangat rentan masuk ke bawah garis kemiskinan pada saat harga pangan naik. Jadi saat ini menurut Susenas 2019 itu ada sekitar 12 juta orang hampir miskin dan mereka sangat rentan masuk ke jurang kemiskinan saat harga pangan naik. Dan itulah yang terjadi yang menyebabkan angka kemiskinan selalu bertambah pada saat harga BBM naik karena ada orang miskin baru istilahnya. Ada newcomer orang miskin baru, mereka yang hampir miskin menjadi miskin karena harga BBM dan harga pangan naik. Karena orang miskin hampir miskin atau mungkin orang-orang yang memang uang alokasinya tidak banyak kan betul. Ujung-ujungnya duitnya kan dipakai buat beli makanan gitu kan, hanya untuk isi perut gitu. Sementara kalau BBM naik kan ya kenaikan harga pangan juga pasti akan terjadi kan. Jadi sebenarnya pernyataan dari Bu Sri Mulyani masih debatable ya, masih bisa diperdebatkan. Iya, apalagi orang hampir miskin ini kita juga nggak tahu kan apakah mereka juga kemudian masuk di daftar penerima bantuan kan. Oke. Terus Bang Aji nih kalau misalnya dari kenaikan BBM yang udah kejadian di 3 September ini sebenarnya bakal kerasa nggak sih efeknya di bulan ini? Soalnya kan kalau misalnya banyak ekonom nih meramal efeknya tuh baru terasa di Oktober dan November. Tapi sekarang aja nih transportasi udah naikin harga. Misalnya untuk jasa transportasi yang ada di bawah kelolaan emiten LRNA, Lorena itu udah naikin tuh dari 500 sampai 2.000. Karena kan mereka langsung ya. Jadi mereka beli solar tadinya kan 5.000-an, sekarang kan naik di 6.000-an kan. Itu langsung dampaknya. Nah, itulah dibutuhkan first round effect ya, efek dampak pertama. Yang pertama misalkan adalah harga bensin naik, harga transportasi naik, dan itu mungkin akan terekam di inflasi September ya. Untuk inflasi Oktober dan berikutnya mungkin akan ada tambahan, yaitu second round effect-nya.
ke harga pangan pasti, karena kan distribusi kan masih pakai solar ya, kebanyakan ya pakai truk dan segala macam kan pakai solar, dan itu akan membuat harga pangan akan ikut terangkat saat harga BBM naik, dan itu mungkin akan terekam di second effect-nya. First order effect pasti akan terasa mulai bulan ini, seenggaknya di sektor-sektor yang menggunakan bahan bakar dan langsung mencharge kepada konsumen seperti transportasi. Logistik juga ya masuk ya berarti Logistik, ya. 30-45% katanya kenaikan dari tarif logistik untuk kenaikan BBM saat ini gitu ya. Nah kalau untuk pangan berarti yang paling krusial apa ya? Yang bakalan sangat kerasa nih? Beras sih, karena beras mulainya itu kan, di beras. Iya, karena beras itu kan esensial banget berarti. Iya, beras adalah komponen atau komoditas yang bobotnya itu paling tinggi di kalian inflasi. Kalau harga beras naik, pasti naik. Itu yang jadi masalah. Apalagi kita belum makan, kalau belum makan nasi kan. Betul. Jadi beras itu kayak harus ada di rumah. Mungkin itu bisa jadi nanti ada BLT, salah satu bantuannya adalah beras. Tapi sebenarnya juga ada pertanyaan nih, BLT yang dikasih pemerintah tuh udah cukup atau belum ya? Tadi kalau misalnya dari program Profit, itu salah satu program di CNBC ini mengundang Ahmad Taufan, Direktur Eksekutif Indef. Kalau dia bilang sih bantuan tuh harusnya 2-3 kali yang diberikan pemerintah sekarang. Itu kan sekarang bantuannya 600.000 ya. Dikasihnya 4 kali 150 ya. Berarti 150.000 ya. Nah, kalau buat si Ahmad Taufan ini, kalau orang miskin itu anggap saja butuh BBM Pertalite 2 liter setiap harinya. Sementara kan kenaikannya 2.300 per liter, artinya dalam sehari dia ada kenaikan sekitar Rp6.000. Pada akhirnya 1 bulan aja untuk transportasi, maksudnya untuk kebutuhan BBM aja dia butuh 120.000 per bulan. Itu baru buat transportasi. Belum tadi lagi kalau ada kenaikan harga sembako, iya. Kayak gitu. Nah, itu kira-kira kalau menurut Bang Aji, nilai BLT yang sekarang ini cukup atau enggak? Sepakat gak dia dengan yang Indef? Terus nanti berapa banyak sih orang miskin yang bisa bertambah nih sebenarnya? Ya kalau kita bicara cukup atau tidak kan itu relatif ya, karena kan setiap rumah tangga itu kan berbeda pengeluarannya. Tapi ya pasti bantuan 150.000 tentu akan membantu ya, tentu akan membantu menjadi buffer, menjadi bantalan bagi keluarga miskin supaya kemudian membantu mereka punya konsumsi supaya nggak turun-turun amat gitu. Tapi ya tentu itu boleh dibilang ya minimal lah karena itu kan mepet banget sih kalau tadi menurut hitungannya 120.000 untuk habis bensin gitu doang, belum untuk sembako kan ya, makanya itu minimal sekali kan ya. Mungkin kalau dulu tuh Bank Dunia pernah bikin kajian bahwa mungkin butuh BLT bisa 1 juta per bulan buat kelompok masyarakat berpendapatan $1 per hari dulu. Jadi bagi mereka yang punya pengeluaran $1 per hari itu dapat bantuan BLT 1 juta rupiah per bulan itu kalau menurut Bank Dunia. Oh itu. Idealnya ya? Iya, kalau Bank Dunia itu idealnya gitu. Berarti kalau sekarang kita bicara mengenai mereka yang pantas dan seharusnya bisa dapat jaring pengaman ini nih, BLT ini nih. Apakah dari sistem pengawasan dan lainnya sudah cukup? Karena kan biasanya ada banyak hal yang kemudian dari penyalurannya gitu ya. Jadi kita tahu nih banyak banget masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor informal ya, misalnya para pedagang gitu. Terus kemudian juga mereka-mereka yang kerjanya mungkin dengan pendapatan fluktuatif ya, mungkin yang kerja di counter HP. Ini mereka sistemnya akan seperti apa nih untuk bisa mendapatkan bantuan dan bisa tepat sasaran gitu? Iya, karena di Indonesia ini kan ada satu masalah yang dari dulu belum diselesaikan dengan baik, itu adalah data kan. Dari dulu tuh pemerintah sudah mau mewacanakan bahwa subsidi itu sebaiknya dikasihkan ke orang per orang, bukan ke barang atau komoditas. Nah, tapi ini belum bisa terlaksana karena apa? Karena datanya belum memadai. Data penerima subsidi by name by address itu belum memadai. Apalagi orang tuh kan dinamis ya, manusia kan dinamis ya. Ada yang baru lahir, ada yang meninggal, ada yang berpindah alamat, berpindah tempat itu loh. Nah, data itu harus terus diperbarui, dan itu yang menjadi masalah gitu loh, yang menjadi problema karena kita belum punya basis data yang kuat untuk mendukung pemberian subsidi langsung kepada orang by name by address gitu loh. Nah, itu adalah tantangan terberatnya sih kalau mau mengubah pola subsidi ini. Jadi mungkin nanti jangan heran kalau di lapangan tadi seperti kata Maria, ada orang yang berhak dapat tapi nggak dapat, dan ada orang yang nggak berhak dapat tapi dapat. Ya karena itu tadi datanya tidak tertib. Itu juga harus
kunci yang harus diperbaiki untuk memperbaiki apa namanya, kita punya format atau format subsidi. Berarti dari pemerintah juga harus sebenarnya sigap ya, karena bagaimanapun nanti dampaknya kerasa luas ya, apalagi untuk jangka panjang, karena BBM ini bukan cuma kerasa di sebulan atau 2 bulan. Kalau data ini yang core-nya nggak langsung dibenahi, wah parah banget. Dan juga yang perlu dibenahi mungkin ini juga ya, pengawasan untuk korupsi-korupsi. Kita lihat kan waktu itu bansos yang buat COVID aja bisa dikantongin kan. Iya, separah-parahnya COVID aja bisa. Nah, mungkin cepat dulu dong. Cepat dulu dong. Benar-benar. Setiap waktu itu ada ceban dulu. Setiap paket sembako ada dicebanin dulu. Karena akan berat ya buat negara kalau seandainya kemudian raport angka kemiskinan itu bertambah ya Mas Haji ya. Betul. Dan itu membuat tadi kita kan sebenarnya punya apa ya, bonus demografi kan, kita punya kumpulan bonus demografi, terus sebenarnya kita punya potensi untuk menjadi negara maju tahun 2045. Tapi kalau kemudian bonus itu adalah sebagian besar didominasi oleh masyarakat miskin, ya itu bukan bonus tapi beban dulu. Jangan-jangan kita 2045 bukan jadi negara maju tapi masih gini aja, karena kita punya SDM tidak pernah maju ya, karena terjebak di jurang kemiskinan. Betul. Terus ini kalau tadi yang buat yang miskin, ini udah boleh bahas belum nih buat orang-orang yang menengah? Sebenarnya kan kalau ada orang-orang yang pendapatannya nanggung nih, misalnya dia nggak bisa kayak gue. Wow, ini udah jauh sih. Saingannya gajinya menteri-menteri mungkin. Buset. Ini juga sempat kemarin di-mention Mas Haji nih di minggu lalu ya, karena kita bahas masih tema yang sama. Kaum menengah nih banyak. Ya, mereka nggak bisa minta bantuan ke RT RW untuk nggak berhak. Terus kalau misalnya ngecek nama di Kemensos untuk bantuan lainnya juga nggak dapat. Bisa. Tapi mereka sebenarnya bisa jadi terdampak kan ya. Misalnya kayak cicilan KPR-nya jadi agak seret nih untuk dibayarkan karena kan bunganya kan karena inflasi naik, bunga pasti akan naik. Kan? Menurut Bang Haji, jadi apalagi di selain BLT yang sebenarnya pemerintah juga harus antisipasi buat tadi kelas menengah. Iya. Karena kelas menengah juga adalah kunci buat ekonomi Indonesia, karena sekitar 2/3 konsumsi rumah tangga itu adalah dari kelas menengah. Dan ketika kelas menengah itu menahan konsumsinya karena harga BBM naik, harga sembako naik, suku bunga naik, itu pasti akan menghit atau memukul konsumsi dan kemudian memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jadi mungkin yang perlu diantisipasi adalah perlambatan konsumsi daripada kelas menengah karena harga BBM naik. Nah, ini bisa disiasati dengan memberikan semacam bantuan lah buat kelas menengah. Bentuknya bukan tunai atau bukan bantuan sembako, tapi misalnya dalam bentuk subsidi pajak. Misalnya kayak kemarin tuh pas COVID, PPh 21-nya dinolkan misalnya, sehingga kemudian karyawan itu bisa mendapatkan penghasilan real yang lebih karena pajaknya tidak dibayarkan, misalnya itu. Kemudian misalnya kalau kita bicara kredit perbankan, misalnya subsidiasi bunga, misalnya KPR gitu. Kemudian juga bisa pemerintah bisa memberikan subsidi bunga KPR buat mereka yang mencicil di bank-bank himbara misalnya. Jadi untuk mereka yang terkena bunga KPR floating, mungkin sama pemerintah bisa di cap di level tertentu, sisanya ditalangin dulu oleh pemerintah, misalnya begitu. Ya macam-macam lah. Jadi mungkin subsidinya bukan dalam bentuk tunai, tapi bagaimana menjaga supaya kelas menengah ini bisa tetap punya daya beli yang kuat sehingga pertumbuhan ekonominya nggak terlalu anjlok gitu. Belum kedengeran sih nih ya kelas menengah akan dapat apa ya, karena selama ini kan juga perhatiannya BLT untuk mereka yang memang benar-benar menengah ke bawah ya bahkan ya. Tapi kalau demo buruh ada satu lagi nih yang disuarakan sama mereka minta untuk kenaikan gaji yang lebih sesuai dengan peraturan pemerintah, karena bagaimanapun komponen paling pentingnya itu inflasi. Itu kan adalah komponen untuk pertumbuhan ekonomi. Harusnya plus juga inflasi adalah kenaikan UMP kan. Direalisasikan ke kenaikan gaji, tapi minta gajinya sampai kenaikan 13%. Menurut Bang Haji gimana nih? Realistis gak sih dengan dunia usaha juga yang sebenarnya struggling? Iya, kalau kita punya hitungan pertumbuhan ekonomi plus inflasi itu realistis ya. Let's say lah pertumbuhan ekonominya 5% tahun ini, 5%. Kemudian juga karena BBM naik, inflasinya ya let's say 6-7% ya, kita tolak 7%. Ya 7 tambah 5 kan 12% ya. Bener dong hitungannya berarti. Jadi bismillah ya nih. Bismillah bener. Ya memang harusnya tadi itu betul. Kalau kita mau menjaga konsumsi kelas menengah, ya mbok ya
dipertimbangkan lah gajinya ditambah gitu supaya ya gaji yang sekarang ini tidak tergerus oleh inflasi dan sehingga bisa konsumsinya nggak turun-turun amat. Impas lah ya dengan kenaikan harga barang-barang, kenaikan energi. Iya bisa gitu. Itulah bisa buat mencakup lah, mengcover kenaikan harga sembako dan harga energi ya lah. Gitu. Ini buat para pengusaha. Ini suara sebagai tim riset ya, kan sebagai pribadi sebagai buruh. Kalau bisa direalisasikan, bukan dipertimbangkan lagi. Direalisasikan bener loh itu. Tapi kalau kita bicara mengenai dinamika yang masih ada seputar energi ini akan masih menjadi buntut yang panjang nggak? Ini kan berarti harus ada antisipasi juga dari masyarakat secara luas gitu ya. Dinamika mungkin up and down dari kenaikan BBM-nya atau seperti apa, Mas? Iya, untuk ke depan harga BBM ini mungkin bukan yang terakhir ya kenaikannya ya. Bisa jadi akan ada kenaikan lebih lanjut karena ini akan sangat tergantung dari harga minyak dunia ya. Kita lihat sekarang di Eropa perkembangannya adalah gas itu di Eropa sedang krisis, sedang pasokannya berkurang karena pipa Nord Stream-nya sedang ada pemeliharaan dan sebagainya sehingga permintaan minyak naik. Nah, kalau situasinya hubungan Eropa dan Rusia terus-menerus tegang, maka pasokan minyak dunia akan semakin berkurang sementara permintaannya meningkat sehingga kemudian harga minyak dunia naik. Nah, saat harga minyak dunia naik berarti harga pengadaan BBM juga akan naik. Jadi kalau situasinya terus-menerus begini ya jangan heran kemudian harga BBM bisa saja terjadi kenaikan lagi. Belum berhenti sampai sekarang. Gitu. Tapi ada potensi turun juga nggak sih harganya, Bang Haji? Soalnya kan kalau kita lihat ada potensi resesi. Betul. Jadi permintaan global juga bisa jadi turun karena sekarang ekonomi mulai melambat. Itu gimana? Ada peluang ke sana, ada peluang bahwa harga minyak juga bisa turun karena tadi permintaan dunia turun karena perlambatan ekonomi ya, bahkan mungkin ekonominya kontraksi atau resesi. Ya masih inilah ke depan tuh masih sangat tidak pasti lah. Jadi kemungkinan untuk harga minyak naik dan harga minyak turun itu sama-sama besar dulu. Nah itu yang harus diantisipasi dulu. Ya jangan sampai kemudian kalau harga minyak trennya turun terus, ya kita harap begitu ya. Kita harap turun terus trennya. Ya diharapkan juga pemerintah dan Pertamina bisa kemudian hatinya tergerak lah untuk harga BBM juga turunkan dulu. Jadi jangan hanya bereaksi pada saat harga BBM naik, juga harus bereaksi juga pada saat harga minyaknya turun dulu. Mungkin Indonesia juga harus belajar dari negara-negara tetangga yang harga energinya tuh bisa lebih murah gitu ya. Misalnya kayak Malaysia gitu. Apa sih yang bisa kita ambil penerapannya gitu sehingga bisa lebih nyaman buat rakyat? Ya kalau Malaysia sih mereka bisa subsidi penuh ya. Kalau juga negaranya juga luasnya juga sangat dibanding Indonesia juga kecil juga, dan jumlah penduduknya juga dibandingkan Indonesia juga jauh. Jadi mereka pemerintahnya fiskalnya itu masih kuat untuk menanggung subsidi. Nah untuk kita ini yang harus terus-menerus waspada ya, Indonesia ya, karena di satu sisi pemerintah tetap bisa memberikan subsidi, tetapi kemampuan untuk memberikan subsidi itu tentu sangat terbatas ya, karena tadi harga minyaknya masih fluktuatif, bisa naik bisa turun. Nah kita sebagai masyarakat ya kita perlu bersiap dengan itu, dengan berbagai ketidakpastian. Ya mungkin kalaupun kemudian kita mengurangi konsumsi, ya sebaik baik pengurangan konsumsi itu digunakan untuk berjaga-jaga, misalnya untuk dana darurat atau buat investasi dan sebagainya, sehingga nanti kalau ada yang tidak diinginkan kejadian, kita punya bantalan lah, kita punya cadangan. Itu yang kita harapkan. Sama ini mungkin juga buat pemerintah ya, selain ngasih BLT terus, masyarakat juga diharapkan bisa lebih mandiri. Misalnya pemerintah juga mendorong untuk pembuatan lapangan pekerjaan yang lebih banyak ya. Betul. Investasi didorong yang padat karya. Jadi yang di pertanian, industri, pertambangan. Terus masyarakat juga dikasih skill. Jadi untuk masuk ke industri, masuk ke dunia kerja lebih mudah. Sama mungkin ini ya, peluang bisnis untuk masyarakat bawah. Jadi mungkin ekonomi rumah tangga dibantu sama bantuan dari pemerintah. Itu ya kementerian-kementerian bantuan modal benar. Kemudian mungkin ada kemudahan perizinan mungkin buat UMKM. Kemudian stimulus UMKM misalnya hubungannya bisa lebih diturunkan lagi untuk kur dan segala macam. Jadi orang tuh tergerak untuk berbisnis atau berusaha. Kemudian juga sehingga
bermultiplier efek dan menciptakan lapangan kerja baru. Iya, jadi jangka panjang kita nggak cuma tergantung sama subsidi-subsidi terus ya. Betul. Jadi ya udahlah ya, mungkin sekali-kali jangan dikasih ikannya, dikasih pancingnya gitu Kasih ya. perahunya. Yes, benar gitu. Nah mungkin sekarang bisa di dalam waktu short term ya, mungkin masyarakat pun juga harus putar otak lagi apa yang bisa dilakukan ya untuk improve lagi keuangannya. Jadi ya memang ini yang harus kita hadapi di situasional saat ini. Berarti harus sering-sering dengar podcast cuap-cuap cuan. Pasti. Banyak Di mana banget aja ide-idenya di sini ya. Langsung aja nih di mana aja podcast Betul, kita. materi-materinya cuap-cuap cuan ada di podcast, ada di Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, dan juga ada di Spotify. Selain Yes. itu di Instagram @cuap_cuan, ada di YouTube juga nih. Mantap. Di cuap-cuap cuan, komen, share, dan like sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk dengerin kita juga, nonton kita juga di CNBC Indonesia TV ya, karena kita juga ada di CNBC Indonesia TV. Betul. Sobat Cuan ya. Terima kasih banyak udah dengerin podcast kita hari ini. Maria pamit. Haji pamit. Dan Inta juga pamit. Bye Sobat Cuan. Dah.